Apa yang kita tanam itu yang kita makan. Siap. Itu yang dengan hasil keringat kita. Keringat kita itu bukan ini ya. Kita aplikasinya, kita bekerja mengeluarkan keringat tetesan keringatnya itu menjadi nutrisi ke tanah yang akan kita makan kembali. Saya memberi materi pelajaran ke anak-anak tuh bukan hanya materi akademik sekolah, tapi dengan dia melihat barang-barang tradisi ini, suatu saat dia akan menceritakan apa ini, barang apa ini. Saya memberi materi pelajaran ke anak-anak tuh bukan hanya materi akademik sekolah, tapi dengan dia melihat barang-barang tradisi ini, suatu saat dia akan menceritakan apa ini, barang apa ini. Mudah-mudahan dia terpanggil untuk mencari tahu, Jadi nggak perlu dikasih tahu, dia tuh mencari tahu sendiri apa sih ini dan fungsinya apa gitu ya. Apalagi kalau dia melihat orang luar negeri, orang bule, orang mana yang memainkannya. Kok itu kayak yang di rumah ayah? Masa sih itu barang ayah kok dimainkan sama orang lain? Nah, jadi nanti kalau ada pertanyaan seperti itu, inilah pusaka leluhurmu, nak. Jadi bisa diajarkan juga bahwa ini orang luar negeri aja bangga gitu dengan kekayaan ini, bisa disebut sih harta karun ini. Ya. Jangan sampai kita belajar lebih mahal lagi dengan membeli tiketnya, kita belajar malah sama orang luar negeri. Itu kan akan lebih mahal lagi dan akan lebih malas lagi. Ya, betul. Jadi lanjut kita ke. Ya kalau saya sih hobinya audio. Ini dia nih hobinya. Kita lihat. Wey, welcome to the music studio. Ya, baik. Hello my friend, my brother, my sister, my daughter, main bola yuk. Jangan lupa nih Kicau Plus ya, Kicau Plus. Nah ini teman-teman, ini salah satu hobinya Om Dodi, hobinya Mas Ikang Fauji, memainkan wayang gitu ya. Dan hobi ini sekaligus melestarikan budaya atau tradisi leluhur yang sudah dan yang perlu dilestarikan gitu. Karena penting jangan sampai budaya-budaya yang seperti ini atau sampai tradisi ini begitu dibangga-banggakan sama orang luar negeri, tapi kita sebagai bangsa sendiri tidak menghargai budaya lokal kita. Dan ini unik gitu, menarik dan banyak cerita, banyak juga pesan-pesan, entah pesan moral yang banyak disampaikan dari permainan wayang. Padahal bukan permainan ya. Mulai kemasukan Ikang Fauji Metropolitan. Pop Metro Mini. Metro Mini. Nah, ini karakter ini namanya siapa nih? Ini Bathara Kala. Bathara Kala. Bathara Kala. Ini kalau Bathara Kala itu sebetulnya buta ya, buta. Tapi sebetulnya dalam arti falsafah Bathara Kala itu adalah gambaran waktu. Waktu kala. Kala. Oh iya. Gurunya waktu. Di kala itu. Ya, jadi siapapun akan terkena Bathara Kala. Jika melanggar aturan-aturan Bathara Kala, maka akan benang ku kala. Jadi siap. Kayak hati-hati bisi benang ku kala, ulah ulin di maghrib. Nah, berarti kan
takutnya pas lagi celaka, orang lagi maghrib kan lagi pada sembahyang, nanti nggak ada yang nolongin. Betul. Jadi jadi sial. Ya udah celaka nggak ada yang nolongin, dah itu kadenya iya pelanggaran batakala. Udah jatuh ketimbang tangga ya. Dan ini juga ada banyak lagi nih karakternya. Oh ya, jadi Ada ini sih Gareng. Kok Gareng itu dari mana ya? Hah? Tetap Jawa Barat. Gareng itu punakawan. Jadi Jawa Barat, Jawa Tengah, yang kulit yang goreng juga. Siapa sih goblok ya? Ini ada kulit ya. Oke. Sok. Ini ayo kamera gini, Ih, bajunya si Elvis euy. Kayak lumbayan. Aduh. Nah, yang bijak nih, kata-kata bijak dari Semar dah. Nah, dengarkan filsafat dari Om Semar. Ki Semar lagi ngomong. Baheula mah gunung hejo lemok dang daunan. Ayeuna mah gunung diraruntag matak aya kacilakaan matak naha urang jaga alam semesta. Alah. Mantap. Aduh. Kita akan nonton Semalam Suntuk. Wayang ini kita nonton Semalam Suntuk. Ini siapa lagi nih? Ini Dawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu doang. Aduh. Berarti ini studio untuk hobi, diskusi dunia seni, kumpulnya para seniman dari mulai seni modern, seni tradisi. Nah, tokoh siapa aja nih yang udah pernah main ke sini nih? Yuka. Terus siapa? Bongki. Gitaris, basis ya? Basis lagi. Terus kemarin Ivan Bumrang. Ya teman-teman, Aman Jasad pemain metal. Ya banyak sih Banyak kesini, ya teman-teman banyak. ya. Sini jadi tempat wadah diskusi soal seni budaya gitu. Di sini nih tempatnya. Oh ya, ini sering lihat ada lukisan gede nih di sini. Ada lukisan apa nih? Bisa dijelaskan? Ya inilah kitab suci bangsa Indonesia. Siap. Teneh. Ya ini sebagai landasan falsafah bagi anak bangsa. Siap. Harus mengerti tentang ruh daripada pusaka ini. Ya, Pancasila. Jadi masing-masing gambar itu mempunyai makna. Betul. Dan itu yang jadi bukan hanya untuk slogan saja, Betul. tapi tanamkan dan laksanakan Betul. di dalam kehidupan masyarakat bernegara. Ini masih kecil ya, maksudnya burung garuda. Oh iya. Ada yang lebih besar karena- lagi yang mungkin teman-teman belum lihat. Ya itu dia kan Amerika atau di luar itu sana punya blackbird, Ya. bluebird, silverbird. Nah saya sendiri punya motherbirdnya, ibu daripada burung. Biangnya. Biangnya. Biangnya burung. Oke. Ya Om Dodi, ini balik lagi nih ke sini nih yang tadi saya bilang nih harta karun. Kira-kira nih harta karun ini dapat dari mana? Harta karun ini harta pusaka bangsa Indonesia ya. Hanya saya dapat ini dari Abang Asep Sunaria almarhum. Oke, dari asal. Ini pusaka terakhir, hasil karya emasnya yang beliau buat sebelum meninggalnya. Jadi ini aset
bangsa gitu ya, aset negara yang kebetulan memang dititipkan atau berada posisinya sekarang di tempatnya Om Dodi. Dan ya harta yang harus kita jaga, kita lestarikan gitu ya. Dan kita perkenalkan ke generasi agar mereka mencintai budaya seni. Luar biasa budaya. Mantap. Ini ubi tinggal kita. Ubi dari ini kebun. Ubi? Lupa. Ini kenapa dia sampai berbuah? Tumbuh karena ini kan ubinya organik, jadi disimpan berapa lama pun malah tumbuh, bukan busuk. Tapi bisa dikonsumsi? Bisa dikonsumsi. Ini awet ya, nggak perlu taruh kulkas segala ini malah dijemur supaya si madunya keluar. Ubi cilembu? Ubi cilembu. Wah, ubi madu cuy. Nah, kita udah sampai di yang tadi kita bilang kita mau bikin kopi nih. Nah, kalau saya sih makan masak sudah tradisional sekali ya, karena dari hawu ini banyak ilmu-ilmu yang saya dapat juga, karena ini sebuah teknologi di mana hasil masakan lebih nikmat. Asap ini menciptakan karbon yang bisa mengawetkan makanan. Ini kita pakai bambu, kebetulan kita pakai bambu karena dari asap bambu ini mengandung ya asap yang wangi yang bisa menambah selera makan. Terus dari asap sini ini bahwa karbon ini bisa menangkal rayap, dan rumah bambu yang ada hawunya pasti lebih awet. Lebih awet sebagai apa ya? Penangkal rayap ya. Penangkal rayap. Dan di sini nanti sebetulnya di sini dulu kemarin sih ada panen ubi. Jadi ubinya digantung, panen jagung kita gantung. Bahkan bisa jadi pengawet daging juga kan, dibikin kere kan. Di Deeng. Nah, ini teknologi pengasapan ini ya teknologi yang sudah lama leluhur kita sudah laksanakan, dan hasilnya cita rasanya meningkat, lidah kita meningkat. Nah teman-teman, ini dapur utama gitu ya, bukan dapur umum atau dapur hanya sekedar sekedar gaya-gayaan enggak. Ini memang kita di sini. Di sini asli untuk masak setiap hari itu di sini, masak nasi, masak air minum, masak masakan yang lain selalu dari sini. Dan ya Om Dodi bilang tadi ini menambah cita rasa tersendiri dari hasil masakannya gitu ya. Karena saya lihat burung merpati pun butuh karbon, karena dari ada abu dari rokok suka makan, karena dia juga membutuhkan itu. Jadi saya di sini banyak belajar juga, bagaimana kalau kita menciptakan makanan yang mengandung karbon gitu kan. Jadi ya banyak manfaatnya lah yang didapat dari dapur ini. Ya, dari karbon ini bisa menghindar jamur-jamur kan. Jadi kalau kita bikin pelet kena karbon lebih terhindar daripada penjamuran gitu kan. Jadi lebih awet. Nah. Biasa. Ini kita mau masak apa nih? Kita mau ngopi kan? Kopi. Nah, kopi juga. Ini saya punya kebun kopi sendiri. Nah, kebun kopi Arabica. Nikmati kopi Arabica. Masaknya secara teknologi terbutakhir. Teknologi leluhur. Gitu. Ya. Kita bikin kopi dulu ya. Boleh. Kita mau menikmati kopi asli, kopi puntang, kopi yang
dibuat dengan secara teknologi luar biasa, saya bilang ya. Ini teknologi yang lebih apa ya, simple sih sebenarnya, tidak memboroskan energi, tidak memboroskan apa ya istilahnya, tidak merugikan dan menyehatkan, lalu menambah cita rasa dari apa yang kita buat di dalam hawu ini. Dapur, inilah dapur utama untuk Kang Dodi dan keluarga ini masak gitu ya, masak nasi, masak segala macam di sini semua. Kita bisa lihat Om Dodi sedang meracik. Ini barista lagi meracik kopi. Barista. Dan saya sih udah nggak pernah pakai gula putih lagi kalau untuk memasak. Oke, gula aren. Aren. Luar biasa. Yang hasilnya dari kebun sendiri juga. Oke. Ini ada saya punya kebun, saya punya hutan. Hutan ini menghasilkan nira yang diolah sama petani sana. Oh. Jadi kita sangat menyaksikan sekali, tidak ada campuran atau yang lain-lain gitu ya. Oke. Berbahan-bahan kimia. Jadi asli. Jadi semuanya itu sudah tersedia gitu ya di tempatnya Om Dodi ini dari awal sampai akhir. Nggak hanya aviari, itu yang dipersiapkan dari hulu sampai hilir, dan ternyata di kehidupan sehari-harinya Om Dodi itu juga sudah disiapkan dari hulu ke hilir. Jadi nggak perlu lagi nih belanja-belanja nih, mengurangi belanja-belanja ke mall. Nah, udah matang kan? Nggak pakai plastik. Aduh, luar biasa. Cidukannya alami. Ini saya sengaja, yang pada umumnya biasa pakai plastik kan. Oke. Bahayanya plastik, lebur. Plastik itu kan dari zat-zat kimia, mulai dari formalin, melamin dan lain-lain. Ini kan bisa tersublimasi ke betul. Ketika airnya. kena panas. Betul. Ya. Jadi ya untuk menghindari apa yang kita makan itu beracun, ya kita hindari dengan betul-betul dengan cara tradisi sajalah. Sehat semua jadinya ya. Luar biasa. Magnus. Ya kalah nih barista. Ini luar. Woi, mantap. Mau digejos arang boleh? Wah, kayak di Jogja nih. Saya nggak berani. Tapi memang itu ada unsur kesehatan juga. Iya. Karena asam arang yang sebetulnya sifatnya basa, karena kopi itu asam. Oke, menetralkan lah sedikit di ya. pH 4,5 sampai 5 lah ya. Oh. Nah, ini untuk tambah arang itu sebetulnya naikkan pH. Oh, naikkan pH. Naikkan pH bisa jadi 7 sampai 8. Nah, ini teknologi leluhur juga. Betul, itu setuju. Keren. Ya. Keren. Dan itu memang udah ada cara seperti itu dari leluhur kan itu. Iya. Jadi itu yang harus dilestarikan lagi, dan teknologi seperti ini tuh harus diterapkan di kehidupan sehari-hari yang menurut banyak kalangan itu modern gitu. Padahal inilah yang lebih modern dan teknologi inilah yang lebih canggih menurut saya gitu. Nah, kamera kan mau langsung ngopi. Jos. Ini demi kita ngobrol di sini. Oke, siap. Boleh.